Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Adam Ramli di channel YouTube kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin ngebahas terkait tentang konten creator pemula. Kayak saya ini, seorang YouTuber pemula, tetapi tidak konsisten gitu kan. Kenapa saya katakan tidak konsisten? Bayangkan teman-teman sekalian, sejak 2 tahun yang lalu, bahkan lebih, saya upload video pertama saya yang mengenai tentang monetisasi YouTube. Wah, semangat banget waktu itu. Tapi semangat itu betul-betul tergantung oleh mood Anda. Maka kayak saya kemarin, semangat ingin buat konten YouTube, tiba-tiba kok faktanya ketika malam hari, teman-teman sekalian, kita kan biasa begini ya, pada malam hari tiba kita memikirkan tentang gagasan konten, gagasan YouTube, ya apa yang akan kita bangun nantinya, membangun mimpi-mimpi. Pas malam hari kita juga membangun konsep yang real tentang apa yang akan kita kerjakan besok. Tapi kita tidur dan bangun besok paginya, tiba-tiba semua yang kita gagas tadi malam itu hilang dengan sendirinya. Wah, dan ini penyakit saya teman-teman, yang tidak boleh ditiru. Jangan ditiru. Sebagai YouTuber, kalau mau channel YouTube-nya berkembang, maka jangan tiru kayak begini. Saya memiliki 15 video, alhamdulillah tidak ada yang nonton, nggak ada yang nonton. Artinya video saya itu selalu ada yang nonton. Tetapi kadang-kadang terakhir uploadan saya terkait babi itu membuat saya tersinggung, teman-teman sekalian. Bayangkan, saya tersinggung sekali dan juga ketawa kadang-kadang. Saya ini kan nggak jelek-jelek amat ya. Tapi ketika saya upload video tentang diri saya dan pikiran-pikiran saya, bahkan main sama anak-anak saya, itu hanya mencapai sekitar 200-an penonton lebih, nggak sampai 300. Terus tersinggungnya di mana? Ketika saya upload video tentang babi, wah ini jadi masalah. Kenapa? Tiba-tiba si babi dapat penonton yang dalam 2 hari sampai 400 penonton loh. Ini kesel saya sama si babi. Udah babinya jelek, hitam, mati lagi kan. Ya, artinya ini menjadi pembelajaran baru buat saya sebagai content creator. Terkadang diri saya ini nggak penting ternyata ya. Yang penting adalah hal baru yang ingin dicari atau yang membuat masyarakat penasaran. Nah, inilah seperti dasarnya teman-teman juga paham dan harus dipahami oleh para content creator pemula, bahwa para penonton YouTube itu yang pertama harus paham dan bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa setiap karya kalian pasti ada yang nonton. Minimal kalian nonton sendiri ya. Contohnya dari 200 viewers, ya yang Anda nonton sekitaran 50 lah. Karena tiap hari kan dicek, lihat perkembangannya, ini bagus nggak videonya, ini nggak, kiraan itu lah. Sisanya kan carilah penonton yang lain, itu pun juga di skip-skip. Artinya tetap ada yang nonton. Yang kedua, kita harus pahami bahwa konten YouTube itu bisa berkembang. Ini kan pasarnya manusia ya. Sedangkan manusia dalam persoalan dirinya sendiri, dia tuh terikat oleh beberapa hawa nafsu, yaitu keinginan atau kecenderungan. Jadi kecenderungan manusia itu terkait YouTube itu lebih banyak menyangkut tentang informasi-informasi yang ingin dia tahu pertama. Makanya bagus kalau kita memulai konten itu sesuai dengan yang pertama passion kita, dan yang kedua sesuai dengan kebutuhan apa yang ingin dicari oleh orang yang mengakses YouTube. Nah, ini kalau seperti ini, makanya kita harus banyak-banyak mencari referensi baru. Apa yang kita ingin share kepada masyarakat dunia YouTube. Dan yang ketiga, harus kita pahami, masyarakat ini kan juga memiliki kecenderungan penasaran gitu lah. Jadi banyak sebenarnya YouTuber, kalau saya pengalaman kemarin, ternyata banyak YouTuber yang saya lihat itu memanfaatkan penasaran penonton dengan cara menulis judul yang nyeleneh. Kadang thumbnailnya nyeleneh juga, sehingga penonton itu tertarik untuk menonton, tertarik minimal untuk mengklik lah. Tapi kalau dia sudah bosan, ya paling di skip lagi gitu kan. Nah, ini juga penting buat kita. Dan selanjutnya kita harus pahami juga bahwa meskipun penonton itu punya rasa penasaran yang tinggi terkait tentang konten YouTube yang kita ingin keluarkan, harus kita pahami, jangan sampai terlalu jauh gap antara judulnya dengan kualitas videonya, dengan isi kontennya. Karena itu cenderung akan membohongi
public dan tidak respect sama kita, sehingga dia tidak mau meninggalkan subscribe kepada kita. Sedangkan mau nggak mau, sebagai seorang content creator, apalagi pemula kayak saya, kita sangat membutuhkan sekali 84 subscriber itu naik jadi 2000 subscriber. Dan sekarang juga saya kan memiliki 34 jam tayang, itu mau naik sampai 1000 jam tayang. Itu harapan kita. Makanya kita berusaha untuk menghasilkan video-video yang bermanfaat dan menyenangkan untuk para penonton. Nah, dan teman-teman sekalian, kita harus pahami bahwa terkait tentang YouTube ini kan nggak langsung kasih kita fee, nggak langsung kasih kita duit. Maka channel YouTube yang kita bangun pada dasarnya haruslah itu menyangkut tentang apa yang kita gemari, apa yang kita senangi. Karena sangat menyenangkan dan membahagiakan teman-teman sekalian ketika kita melakukan sesuatu dan kita menyukai sesuatu itu, maka hasilnya akan maksimal. Nah, saya ini kan kadang-kadang mikir, yang mengganggu juga ya teman-teman sekalian ya. Kira-kira kalau saya upload konten YouTube dan fokus di situ, kira-kira saya bisa dapat duit atau enggak ya? Nah, jangan berpikir seperti itu. Ini kan pikiran-pikiran yang kadang mengisi ruang dalam kepala kita. Nah, jangan sampai kita menghadirkan pemikiran itu. Kenapa? Disebabkan karena pemikiran itu kadang-kadang tidak menjadikan landasan kuat dalam aktif membuat konten-konten YouTube. Jadi, pikiran kita terkait materi, pikiran kita terkait visi yang besar, itu tidak menentukan kita ini konsisten dalam membuat konten YouTube. Saya sudah bahas tadi di awal bahwasanya kita ini kan kadang-kadang istilahnya apa ya, membangun besar gagasan di awal, tetapi ketika pagi hari seolah-olah kita nggak pernah mikirin apa-apa. Udah kadang bangunnya telat, kadang sholat subuh tiba-tiba tidur lagi, gitu kan? Kadang-kadang juga ada aktivitas yang baru, belum lagi kalau anak-anak kita ngeganggu. Nah, ini yang menjadi perhitungan buat teman-teman, pertimbangan agar mencari alasan yang lebih kuat untuk aktif di dunia YouTuber. Apakah itu alasannya kena passion atau hobi? Ya, itu penting. Yang kedua, apakah kena ada hal atau ada dorongan untuk membahagiakan orang lain? Itu bagus. Atau ada tanggung jawab moral atau sosial yang membuat kita harus untuk membuat sebuah konten. Sehingga konten yang dihasilkan itu bisa menghadirkan konten yang berkualitas baik dan juga nggak asal-asalan. Kayak video ini kali yang nggak asal-asalan. Karena pengalaman teman-teman sekalian, kalau kita buka sedikit terkait konten ini, saya kan kemarin mikir yang banyak sekali. So, saya kayak mau bikin konten mancing. Besok saya mau bikin konten terkait tentang yang lagi viral kemarin tuh, si ibu-ibu yang mengaku hamil di Goa karena persoalan PPKM. Terus saya lagi mau mikir bikin review barang. Terus saya lagi mikir mau ngebahas suatu topik politik atau apa segala macam. Itu di malam hari ada dia. Gagasan dan pikiran itu ada di malam hari. Tapi tahu nggak teman-teman sekalian, ketika dia sampai di pagi hari, hilang gagasan. Jelas kemana kan? Nah, ini juga memancing teman-teman untuk konsisten dengan visinya. Kadang-kadang kita manusia kan kadang lupa, lalai, atau diberikan kesibukan yang lain. Nah, menurut Pak Habibie yang harus teman-teman istilahnya pegang erat-erat ya, gagasan terkait cara bergeraknya Pak Habibie kenapa dia sukses ini sebenarnya kalau kita belajar dari dia ya, jadilah orang yang cerdas dan tidak malas. Kadang-kadang malas di pagi hari itu mengganggu bagi kita orang-orang yang kuat dalam berpikir, karena rata-rata orang pemikir itu kan kuat di pikiran, lemah di aksi dan tindakan. Maka kita harus berusaha untuk istilahnya mengintrospeksi diri kita, menghitung-hitung, kayaknya ini sesuai enggak hari ini dengan apa yang saya gagas tadi malam, sesuai enggak rencana plan saya tadi malam saya terapkan untuk pagi hari. Karena salah satu tipikal orang sukses itu selalu merencanakan apa yang dia ingin kerjakan. Kenapa siap ingin teman-teman? Gagal merencanakan artinya merencanakan kegagalan. Itu bahasa kerennya. Sebaliknya, merencanakan kegagalan artinya Anda pasti gagal dalam perencanaan. Seperti itu. Jadi semua harus tersusun baik-baik, termanage yang baik, kemudian itu diimplementasikan kalau besok. Karena ada dua, ada manajemen dan aksi.
Kapan hanya manajemen, dia akan hanya menjadi pikiran kosong kita. Tapi kalau dia menjadi aksi, insya Allah apa yang kita pikirkan betul-betul bisa bermanfaat. Jangan berpikir harus sempurna dulu teman-teman sekalian. Jangan berpikir harus perfect. Saya kan tipikalnya agak perfeksionis ya. Agak perfeksionis. Agak perfect ya. Saya kalau tekstual ya, ini salah satu kekurangan akademis orang yang belajar dan rajin baca buku. Kadang-kadang dia idealisnya tinggi sekali. Sehingga idealis yang tinggi itu kadang-kadang menghambat dia untuk memproduksi sesuatu, untuk menghasilkan karya yang bisa dinikmati oleh orang. Kalau kita harus selalu perfeksionis, sedangkan kondisi kita nggak perfect, sabar, dan sabarlah. Karena insya Allah dari seluruh fenomena yang saya perhatikan teman sekalian, apalagi terkait YouTube ini ya, banyak sekali saya lihat YouTube yang biasa-biasa aja. Kalau dilihat orangnya nggak ganteng-ganteng amat kayak saya kayaknya ya. Nggak pinter-pinter amat kayak saya contohnya ya, agak sombong, nggak boleh sombong ya. Tetapi bayangkan kayak si Boen kan, saya pernah riset loh, si Boen kontennya nggak ada thumbnailnya dan nggak ada konsepnya, dia kemudian foto aktivitas dia sehari-hari. Tapi dia jujur, saya baca rilisnya suatu ketika, saya penasaran tentang si Boen ini, saya baca terkait dia, ternyata nggak langsung juga begitu. Dia mulai dulu dengan konten-konten anak-anak, main anak-anak, tetapi itu nggak populer, sehingga dia berubah kontennya menjadi konten yang positif. Itu saya bilang tadi di awal, bahwa konten juga itu harus dipilih berdasarkan minat daripada penonton kita siapa dan bagaimana orangnya. Dan yang terakhir, saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian terkait pertemuan kita pada pagi hari ini. Intinya upload aja dulu. Aplikasinya gampang. Kalau kita sudah punya handphone, meskipun pixelnya rendah, upload aja, nggak ada persoalan. Upload. Saya sudah amati beberapa akun YouTube yang terkenal hari ini. Itu ternyata dia mulai dari konten-konten yang sederhana, kamera-kamera yang sederhana. Bayangkan dengan HP saja sudah sampai kepada 500-an subscriber, itu luar biasa loh teman-teman. Dengan konten YouTube bermodalkan handphone. Nah, jadi kesimpulannya, mulailah saja dulu. Jangan selalu maunya perfect, harus punya latar yang bagus. Guys, ini kan tembok guys, tembok. Ini nggak pakai lampu loh. Tiba-tiba saya ya Allah keren juga ya. Kira-kira ini bukan ini juga pencahayaannya nggak pakai lampu. Ini pakai kamar ya. Kemudian saya manfaatkan jendela situ sama yang di situ. Tuh, ya kan? Saya manfaatkan itu sehingga kayaknya bagus pencahayaannya ini. Jadi kesimpulannya, do. You can do it. Kita semua bisa melakukan itu selama kita mau melaksanakan. Sisanya kan kita evaluasi. Oh, kekurangannya di sini, tampilannya kurang bagus di sini. Tapi kalau sudah begitu maksimal, jangan dipaksakan. Tiba-tiba cara berpaksa begini, mikirnya begini. Anda punya kamera handphone, tapi Anda nontonnya YouTube dengan peralatan YouTube yang luar biasa. Kemudian Anda pakai sampel itu dan nggak mau kalau nggak pakai begitu. Itu namanya bullshit. Itu namanya istilahnya membodohi diri sendiri. Jangan teman-teman sekalian. Selalu melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas. Karena yang di atas itu selalu mulai dari bawah. Saya rasa seperti teman-teman sekalian terkait YouTube kita. Semoga ada manfaatnya. Dan pesan teman-teman sekalian, jangan lupa ya, tinggalkan subscribe, kemudian like dan komen, kemudian share kepada teman-teman sekalian kalau konten ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.